Di 2 kali seminar mengenai pemilihan jodoh ini, sengaja saya tidak membagi makalah. Sebab saya tidak ingin saudara-saudara lebih melihat makalah atau handout dari memperhatikan saya. Sebab orang bisa berpikir nanti saya baca, padahal belum tentu membaca. Lagi pula pada waktu membaca makalah ini dan pada waktu mendengar apa yang saya katakan itu berbeda suasananya. Kalian pemuda, remaja, anak-anakku di dalam Tuhan, jodoh atau teman hidup adalah hal yang paling penting, paling utama setelah keselamatan. Jadi yang pertama itu keselamatan. Bagaimana kita diubahkan Tuhan terus menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah dan diperkenankan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu paling utama. Sebab kerajaan surga itu bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 10.000 tahun, bukan 1 juta tahun, bukan 1 miliar tahun, bahkan lebih dari 1 triliun tahun. Kekekalan itu dahsyat sekali. Itulah hal yang paling utama dalam hidup. Tetapi hal kedua yang paling utama atau paling penting adalah teman hidup. Teman hidup itu lebih penting dari segala sesuatu. Ketika seseorang gagal memilih teman hidup, itu merupakan neraka di bumi ini. Oleh sebab itu kalian tidak boleh salah memilih jodoh. Tidak boleh salah memilih teman hidup. Apalagi di dalam kehidupan orang Kristen, pernikahan itu idealnya hanya 1 kali. Dan sekali memilih teman hidup, tidak boleh cerai. Sebab perceraian itu juga memiliki dampak yang luar biasa atas kejiwaan pasangan yang cerai, atas kejiwaan dan masa depan anak-anak, atas keluarga besar yang tadinya pesanan, teman-teman, wah banyak lagi. Dan lebih baik orang tidak pernah menikah daripada menikah lalu cerai. Saya mengatakan ini bukan membuat saudara-saudara, bapak ibu yang mengalami perceraian jadi menyesali keadaan yang sudah terjadi. Sudahlah. Kita menatap ke depan untuk kembali membangun hidup yang baik. Karena masih ada hal yang utama, yaitu keselamatan. Nah, mengapa jodoh itu penting? Jodoh itu utama. Kalian anak-anak muda, ya, catat bahwa jodoh itu menentukan suasana jiwa. Suasana jiwa. Kebahagiaanmu atau penderitaan batinmu sangat dipengaruhi. Sangat ditentukan oleh teman hidupmu. Jadi suasana jiwa ini sebenarnya bisa sesuatu yang nilainya segalanya. Suasana jiwa ini. Artinya, kalau suasana jiwa rusak, maka seseorang tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan hidup dengan baik. Kesalahan memilih teman hidup itu bisa merusak semua yang pernah dibangun dari muda. Pendidikan, karir, dan segala keahlian yang pernah dimiliki. Sebab kalau kalian ya salah memilih teman hidup, pendidikan tinggi pun juga percuma.
tidak mengalami kebahagiaan. Karir yang sukses pun percuma karena tidak mengalami kebahagiaan. Tidak bisa menikmati hidup. Makanan jadi tidak enak, tidur tidak nyenyak, gusar, galau. Mungkin kalian yang belum pernah mengalami hal ini kurang-kurang percaya begitu. Tetapi Om Eras ini sudah jadi pendeta 35 tahun. Jadi Om Eras tahu ya bagaimana penderitaan orang-orang yang salah memilih teman hidup itu. Tidak bisa diuraikan dengan kata-kata karena ini soal batin, saudara. Jadi kesalahan memilih teman hidup juga bisa menghambat pertumbuhan karir, pendidikan dan lain sebagainya. Orang bisa mentok, stuck, berhenti untuk mengembangkan potensi dirinya ketika dia salah memilih teman hidup. Sebab teman hidup itu mengganggu suasana jiwanya. Dari soal-soal kecil, dari soal-soal sederhana. Jadi dari soal lupa mematikan lampu kamar mandi, sudah kemana-mana ributnya. Iya, keluar kamar mandi lupa mematikan lampu, pasangan hidupnya begini, hemat energi, hemat biaya. Masuk rumah lupa ndak buka sepatu, tempat yang kau injak kudus. Ya, makan banyak, kamu serakah amat ya. Kamu nggak ingat yang lain ya. Emangnya cuman bacot lu yang butuh makan. Tuh, itu kalau pasangan hidup nggak bener tuh begitu. Makan banyak diomeli, kurang makan. Udah makan di luar ya, udah dilayani ya. Lu bilang lembur-lembur ya, lembur kuring kali. Itu salah lagi. Mandi lama dipikirnya boros air. Mandi buru-buru dianggap bebek. Coba gimana coba? Naik mobil kecepatan. Kamu pengen saya mati biar jadi duda kamu. Duren, duda keren. Lambat ngapa sih? Naik mobil lambat, kamu kayak keong tahu. Istri pun ya, wah itu lebih menderita kalau suami yang tidak benar. Istri itu ya tidak bisa mukul pakai tangan, tapi pakai mulut. Wah, kalau nggak pakai mulut pakai gaya aja. Gitu, catnya masih basah. Bukan cuma gitu, tapi seperti ada jarum yang menusuk nyet gitu. Itu perempuan yang tidak dewasa. Salah satu ciri ketidakdewasaan adalah mengumbar perkataan. Jadi kalau orang banyak ngomong itu bahaya ya. Nanti jadi istri pun terus on. Jadi cuma on off. Waktu tidur off. Begitu bangun on. Seperti ada baterai alkalin di sini. Wah, terus gitu. Waduh. Istri kayak begini ya, bikin suami mati muda. Waduh, mulutnya cerewet, bengisnya. Waduh, gak karu-karuan. Makanya tidak heran kalau suami-suami punya istri seperti ini, mati muda. Bahkan suami seperti ini bisa rela tidak masuk surga kalau istri masuk surga. Kan saya pernah cerita itu waktu ada baris panjang orang satu rombongan masuk surga, satu masuk neraka. Nah suami itu di garis barisan masuk surga. Di waktu gini,
Dia barisan, oh dia senang, haleluya, haleluya. Di sumur Tuhan ku teguh airmu. Kayak Mr. Bean. Dia senang banget gitu, wah surga, surga, haleluya. Oh, dia lihat bininya juga ada di barisan yang sama. Dia hafal betul kondenya. Wah, dia juga di barisan surga. Astaga. Ya Tuhan. Aku lebih baik ke neraka Tuhan. Daripada aku ke surga ada dia. Sebab kalau surga ada dia, surga berubah jadi neraka. Jadi pria-pria ya, kamu itu jangan hanya lihat bibir tipis, bibir merah dan betis bagus seperti cangkul. Kamu tidak melihat watak aslinya dia. Betul, jadi hati-hati. Nah, tapi kalau pria yang tidak benar itu lebih celaka. Karena pria punya fisik lebih kuat, biasanya ekonomi lebih kuat, dan banyak aspek yang lebih kuat. Ya ada juga wanita yang lebih kuat, ada. Suami gajinya 5 juta, istri 50 juta. Nah, itu ada. Akhirnya istri bilang, "Pap, udah daripada 5 juta kamu tinggalin anak, kamu jaga anak, aku yang cari uang." Tapi biasanya laki-laki lebih kuat. Dan laki-laki yang lebih kuat, itu laki-laki yang di luar rumah banyak cobaan, banyak godaan. Wah, ini kalau cerita soal kejahatan pria luar biasa. Bukan karena saya pria, saya menyembunyikan kesalahan pria-pria. Tapi kalau diceritain nggak pantas di sini. Wah, istri menderita. Justru kalau kita lihat prosentasenya, lebih banyak pria nggak benar daripada istri nggak benar. Prosentasenya. Lebih banyak pria yang jahat daripada istri. Dan kejahatan yang dilakukan oleh suami biasanya lebih besar, lebih mengerikan, lebih menyakitkan. Jadi wanita-wanita kamu jangan gampang hanya lihat dia punya dada besar kan dia fitness terus gitu. Jangan hanya karena kamu lihat dia pakai mobil, kamu tahu nggak itu mobil sewaan. Jangan hanya karena kamu lihat dia kaya, dia anak orang kaya. Tidak sedikit anak orang kaya tidak memiliki spirit fighting, biasa dimanja. Sudah anak orang kaya satu-satunya, waduh. Kadang-kadang dia sudah jadi suami pun, dia menjadikan istri seperti pembantu rumah tangga. Waduh, kejahatan pria yang tidak takut Tuhan luar biasa, saudara. Ya, oke, itu kalau pria tidak benar itu lebih jahat, lebih mengerikan. Pokoknya lebih mengerikan. Kalau saya boleh ngomong nih, boleh nggak? Nah, udah ngomong dari tadi. Lebih baik kamu tidak kawin daripada kawin dengan pria yang salah. Percaya deh. Tidak sedikit pria berkat, tidak sedikit pria itu menipu. Waktu pacaran tuh, waduh, seperti malaikat. Ternyata setelah kawin penjahat. Ya, ini benar. Banyak manipulasi. Nah, nanti kan saya bimbing kalian supaya tidak ketemu binatang-binatang seperti itu. Ya. Di sini ada binatang? Coba angkat tangan. Tidak ada. Oke. Yang kedua, salah memilih jodoh itu bisa bahaya karena jodoh menentukan keberlangsungan hubungan dengan orang tua dan keluarga besar dan bisa sahabat dan teman. Kan begini ya, kan si pria itu punya orang tua, si wanita punya orang tua dan hubungannya pasti sangat khusus dan istimewa. Pasti. Ya, saya dalam konseling pernikahan kalau saya bimbing ya, sekarang ya bimbing kan banyak tim penggembalaan termasuk Pak Riko tadi itu ya, yang nembaknya dengan cara yang sangat cerdas. Dia belajar dari Mossad. Mossad itu spionasenya Israel.
Caranya nembak begitu tuh. Oke ya, itu. Nanti Pak Riko kita beri piala. Jadi saudara-saudara, kan ada hubungan khusus. Nah kalau saya bimbing pranikah saya bilang begini, kamu harus bersedia melihat istrimu membela keluarganya dengan segenap hidup. Dan kamu ikut membela. Gak ada ruginya karena upahmu besar di surga. Sebaliknya istri, kamu juga harus membela persoalan suamimu menyangkut keluarganya. Itu dengan segenap jiwa. Maka sebelum kamu menikah, kamu harus berani kasih cek kosong. Tanda tangan. Ini. Ya. Cek kosong ya. Cek kosong adalah ini blanko cek. Jadi ini sudah kamu tanda tangani. Lalu di sini rupiahnya suruh ngisi dia. Kalau kamu punya pasangan tidak berani begini, kamu jangan kawin sama dia. Tulis apa yang kamu mau. Kalau kita menikah dengan seorang wanita, kita harus berani tulis. Dikasih kita blank check, kita kasih juga ada blank check. Tulis. Makanya kita kan lihat-lihat kan, kira-kira ini membahayakan aku enggak? Seperti kalau kita makan di restoran Padang misalnya. Kita kan tahu jumlah uang kita. Mau makan seberapa kita mampu kan? Padang. Tapi begitu restoran Jepang ada, yang satu orang 1,5 juta. Satu orang 1,5 juta. Ada itu. Saya sih belum pernah. Saya cuma dengar ceritanya dan tahu tempatnya. Gitu. Itu kita lihat begitu, aduh 1,5 juta gaji 1 bulan, Mike. Kan kita sudah bisa kira-kira kalau restoran Padang itu paling segini, 2 orang, 3 orang. Yuk kalau menikah juga begitu. Kamu berani kasih blank check ke dia. Nih tulis berapapun. Tapi kita kan tahu setega-teganya dia, sejahatnya dia, seberapa sih. Nah kalau kamu tidak punya kepastian seberapa dia berani tulis, jangan kawin sama dia. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dengan tidak jelas maksud saya apa. Belum tahu ya? Sekarang gini loh, namamu siapa? Reza. Kamu namanya siapa? Hah? Catherine. Ini bukan sesungguh-sungguhan. Aduh Reza, ini pura-pura. Nanti jangan kamu pulang-pulang, Pak Iras jodohin kita loh. Wah. Nggak boleh, itu Tuhan yang menjodohkan, bukan Pak Eras. Waduh, biar gembala sidang juga belum dapat hak dari Tuhan, license-nya belum ada. Jadi gini, Catherine, kebablasan begini. Catherine, oh sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu harus geser, menjauh dari Catherine. Oh mau deket sini. Sini sayang, kamu geser sini. Sono teman-teman, sono satu deret. Kamu kesini sayang. Kamu sini, jangan deket cewek. Aduh kamu gimana sih? Sini. Jadi gini Catherine, Reza lihat Catherine udah ngukur. Kalau dia saya kasih cek, blanko cek gitu, kamu tanda tangan. Nggak mungkin dia bikin salah. Kamu lihat dong, taraf kejahatan kebaikannya. Betul nggak? Berani. Kalau kamu nggak jelas, jangan nikah sama dia. Kamu juga Catherine lihat Reza gini. Gitu kan? Ini nggak serius loh, nanti kamu pulang kamu, Catherine gini dong sama gua. Itu. Ini kan Om Eras peragain ya. Jadi begitu. Catherine lihat Reza, kira-kira orang ini
Membahayakan saya enggak? Nah itu kamu mesti, makanya ada masa perkenalan atau yang kita kenal sebagai berpacaran. Berpacaran itu mengenal lawan jenis, bukan supaya kita punya teman jalan, bisa ciuman-ciuman, cipokan-cipokan, sampai cupangan-cupangan. Aduh, pulang-pulang jontor gitu. Mama tanya, diapain itu? Dicupang. Kamu kayak ikan cupang aja loh. Jangan malu, ini biasa aja lah, udah tahu ini. Jadi kalau belum yakin ya, ini orang nih bahaya enggak? Jangan. Kamu harus menikah dengan orang yang kepadanya kamu berani kasih blank check tadi. Tulis berapapun. Kalau enggak yakin, jangan. Makanya masa berpacaran, masa mengenal lawan jenis. Kamu lihat dia dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, sampai ujung kukunya. Kukunya hitam-hitam enggak? Kamu lihat. Iya. Kalau perlu pakai mikroskop. Ada virus-virusnya. Loh iya. Nah nanti kita minta pimpinan Roh Kudus, di situ Roh Kudus pasti pimpin kita, ya kan? Kamu mesti lihat, Catherine, lihat si Reza gini. Ini pantaskah dipanggil papi oleh anak-anakku? Jangan sampai dipanggil sapi nanti. Oke. Maka saya tanya itu di konseling pranikah itu, kamu bersedia enggak nanti bebannya jadi bebanmu? Makanya pada waktu pemberkatan nikah di Rehoboth ini ada satu seremonial di mana anak untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan minta maaf. Lalu setelah itu saya berkata kepada pasangannya, terimalah orang tua suamimu atau orang tua istrimu seperti orang tua kandungmu, peluk dia. Nah, begitu. Tapi kalau jodohmu tidak dewasa, egois, lalu si pria ditelepon mamanya, Fit, ya mam, anjay aku ke saja, rumah sakit saja. David langsung pergi. Besok lagi, Fit, mama mau konser. Istrinya berkata, Pap, lu kawin aja lu sama mama lu. Nah ini kurang ajar. Jangan sampai begitu. Akhirnya terjadi konflik. Mamanya juga tahu dicemburuin, gak disukain. Ribut. Sampai akhirnya si perempuan bilang, mamamu udah boleh nginjek rumah ini. Om Eras cerita ini bukan ngarang nak. Kejadian ini bukan 1-2 kejadian. Banyak. Orang tua terpisah dari anak. Saudara-saudara kalau datang, itu lakinya udah gini. Ngapain nih datang? Minta duit. Ya ampun deh. Belum kalau saudaranya laki-laki nih, kalau ini suami istri, adiknya si perempuan datang, banyak makan lagi. Buka kulkas. Jadi begitu dia muncul motornya gitu, lakinya cepet kunci kulkas, kunci apa. Kamu jangan dapat pria seperti itu atau wanita seperti itu. Menentukan keberlangsungan hubungan kamu dengan orang tua, dengan saudara-saudaramu. Bisa putus hubungan. Dia boleh cinta kamu, dia harus cinta juga orang tuamu. Dia boleh cinta kamu juga, tapi juga cinta keluargamu. Kalau tidak, jangan. Nah nanti saya beritahu, anak-anak sekarang enggak ngerti apa itu pacaran. Umur 12, 13, 14, apalagi udah 17 tahun. Udah kayak dapat license, SIM, surat untuk memacari. Kalau perempuan SIP, surat untuk dipacari. Enggak boleh nak. Jadi kamu tidak boleh pacaran sebelum waktunya kamu menikah. Itu pasti. Menikah kamu sudah 27, kamu mesti pacaran umur 24, 25 baru. Supaya kamu udah cerdas, udah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, bisa menemukan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan pasanganmu. Kalau yang masih kecil gitu,
Apa istilahnya kecil itu? Cerek apa? Apa? Itu loh ikan kecil namanya apa? Cerek. Lu wader cerek. Masih kecil, nggak ngerti siapa dia. Dia juga belum berkembang. Kan kalau anak muda usia di bawah 20 tahun, kalau pria itu kan belum berkembang banyak banget. Apalagi di bawah 17 tahun. Itu belum jadi, masih mentah. Apakah jadi penjahat atau penjahit, belum tahu. Kamu udah pilih, jangan. Sama juga dengan perempuan ya saudaraku. Kalau perempuan masih muda, itu belum matang. Jadi seperti apa? Makanya gereja mempersiapkan pria-pria yang perkasa, wanita yang perkasa, yang dewasa. Nah umur 26, 25, 27, kalau perempuan umur usia 22 mestinya. Itu udah mantap, udah bisa dipilih. Makanya sekolah minggu remaja harus diutamakan. Mestinya kalau wanita umur 17 tahun udah kelihatan tuh bekalnya atau benihnya. Ya, oke. Yang berikutnya, jodoh itu menentukan kualitas keturunanmu. Bagaimanapun pasangan hidupmu itu menentukan siapa kualitas anakmu. Karena perkawinan itu menciptakan makhluk baru yang ber-DNA buruk atau ber-DNA baik. DNA itu deoxyribonucleic acid. Itu yang menentukan watak atau karakter. Makanya kalau zaman dulu orang kalau mencari jodoh harus lihat bibit. Siapa orang tuanya? Orang tuanya siapa? Itu penting. Jadi kalau orang tua nanya, dia anak siapa? Papanya kerja apa? Di mana? Suku apa? Jangan berkata kepada mama begini loh. Mama cerewet amat sih. Kayak Interpol. Emang teroris apa? Emangnya keluarga MH370? Mau ditanya siapa-siapanya? Enggak. Karena bibit itu menentukan. Kamu punya pacar yang sekolahnya goblok. Sok jagoan berantem. Naik motornya ngebut-ngebut. Kamu pengen punya anak kayak begitu? Hah? Coba pria-pria lihat wanita yang ganjen. Udah sekolahnya bodoh, dia hebat loh. Biar dia ganjen tapi bodoh sekolahnya. Udah ganjen bodoh lagi, ngerti gak? Kamu pengen punya anak kayak dia. Cuman yang bagus hidungnya doang. Hidungnya mungil. Oh, lu pengen punya anak hidungnya mungil? Hah? Ada. Pengen punya anak yang pinter, maka cari benih yang bagus. Harus lihat siapa orang tuanya dan seterusnya. Walaupun tidak mutlak loh, orang tua itu nggak mutlak, tapi perannya sangat besar. Kamu kalau pacaran itu, kalau anak-anak sekarang ya heran ya, pacaran sama anak-anak yang begaya-begaya, tapi yang pakai kacamata, sekolahnya rajin gitu. Kuno. Sekarang kino. Justru anak yang ini yang punya masa depan, nak. Yang begini ini. Kalau nyari tuh yang rajin, tekun, pakai kacamata, pakai tas. Nggak laku. Nggak laku itu. Itu nggak laku. Nggak ada pesona. Tapi yang keren, yang itu dia. Itu salah loh kamu. Kamu cari tuh orang yang rajin, yang tekun, yang giat. Itu memberi masa depan. Tapi yang begaya-begaya begitu, cuman beraninya berkelahi. Terus, sorry deh, dia cuma bisa meluruskan rambut. Nah yang paling saya takutkan kamu memilih jodoh yang salah adalah menggagalkan keselamatan. Ini sebenarnya paling utama. Suasana rumah tangga yang berantakan, jodoh yang tidak takut Tuhan, tidak menggiring kamu kepada keselamatan, bahaya sekali. Ini saya mesti percakapkan sebelum kita bicara soal memilih jodoh lebih dalam. Ini penting. Kalau saya langsung bicara soal memilih jodoh, apa sih sulitnya memilih jodoh? Apa sih ruginya salah pilih jodoh? Ini neraka. Salah pilih jodoh itu neraka.
Harus serius. Makanya orang tua harus teliti. Lihat anak deket sama siapa udah dicerewetin. Iya, udah mulai dekat dipanggil tuh pacarnya, siapa kamu nak, orang tuamu siapa? Aduh kayak polisi aja manggil. Oh nggak bisa tidak. Karena hal ini sangat penting, saya kasih kabar baik. Tuhan pasti membimbing. Beri tepuk tangan. Pasti membimbing untuk menemukan teman hidup yang sepadan, yang bisa menciptakan Firdaus, menciptakan surga di bumi. Tidak mungkin, ini ingat ya, tidak mungkin, ingat ini, tidak mungkin hal memilih teman hidup seperti teka-teki yang jawabannya bersifat gambling atau kira-kira. Tidak mungkin. Tuhan pasti memberikan bimbingan sehingga hal memilih teman hidup bukan seperti teka-teki yang jawabannya bersifat gambling. Tidak bisa ditemukan secara eksak. Tidak mungkin. Pasti bisa eksak karena ini penting. Karena ini penting nak. Tidak mungkin Tuhan menutup pintu saudara menemukan teman hidup yang sempurna. Yang sempurna itu artinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi dengan menemukan teman hidup yang tepat itu, kamu bisa menikmati hidup di dunia ini dan bersama-sama masuk surga. Itu namanya sempurna. Tidak mungkin ya gambling. Nah ini konyol kalau orang gambling. Oleh sebab itu kalau dalam konseling pranikah, ada pasangan yang menikah lalu ragu-ragu, saya selalu berkata, batalkan pernikahan ini. Saya berani tegas berkata, batalkan. Kalau masih gambling jangan, lebih baik kamu gak menikah. Tapi kalau masih nekat menikah, saya mesti ngomong kamu harus bertanggung jawab atas keputusanmu ini. Pasti ada suatu kepastian. Katakan amin. Katakan amin. Lebih keras. Lebih keras. Pasti ada kepastian. Jadi jangan sampai kita menemukan jodoh yang tidak pasti. Kita ragu-ragu. Udah terlanjur jalan 3, 4 tahun, 7 tahun. Apalagi sudah hubungannya terlalu mendalam. Terlalu dalam hubungannya. Mau tidak mau sudah. Nggak bisa lari. Orang kayak bilang ceuntet. Udah ketangkep. Hati-hati. Memang tidak mudah menemukan jodoh yang tepat. Menemukan MH370 saja sulit. Apalagi menemukan jodoh. Sulit. Bukan berarti tidak bisa. Semakin tinggi nilai sesuatu, maka semakin mahal atau semakin sulit didapat. Iya dong. Barang itu makin mahal, maksud barang makin bagus pasti mahal. Makin sulit, makin bernilai, makin sulit. Mendapat bongkahan tanah itu mudah, bongkahan emas yang susah. Maka jangan sembarangan kamu dapat tanah bukan dapat emas. Seperti yang dilansir di TV beberapa waktu ini. Yang perempuan Kristen, pacarnya bukan orang Kristen, dia dibunuh, betul? Diseksa, waduh kejam sekali. Gila loh itu. Kalau nggak suka ya udah, tapi jangan disiksa seperti itu, kejam banget. Makanya ya, jangan karena kamu kesepian, lalu ini terutama wanita ya, pria mana saja juga jadi, lalu kamu cuman ya nggak serius kok ini berteman. Tidak boleh, berteman pun tidak boleh. Berteman pun tidak boleh. Lebih baik kamu sakit beberapa saat daripada kamu akan menderita lama. Dan ini bukan peristiwa yang hanya satu kali loh. Ingat gak peristiwa pendeta yang ditangkap polisi di Bekasi? Habis khotbah ditangkap di tengah-tengah jemaat. Dia bunuh calon mertuanya. Dia pacaran orang tua si wanita nggak setuju. Dibunuh, nggak ketahuan beberapa tahun, tenang-tenang. Pendeta muda, gila kan? Jangankan orang non Kristen, orang Kristen bahkan pendeta muda loh.
Aktivis gereja loh itu. Bisa berbuat segitu tega. Jadi memang tidak gampang menemukan MH370 aja setengah mati. Malaysia Airlines. Apalagi menemukan jodoh. Oleh karena hal yang paling penting, maka Tuhan harus menunjukkan jodoh tersebut. Karena ini hal yang paling penting setelah keselamatan, maka Tuhan pasti akan menunjukkan. Katakan amin. Katakan Tuhan pasti menunjukkan. Yang keras. Saya mau ini wanita dulu, baru pria ya. Tuhan pasti menunjukkan. 2, 3. Lebih keras. Pria. Lebih keras. Barang. Tuhan pasti menunjukkan. Kalau ibu-ibu sudah jangan ngomong lagi, sudah ditunjukkan. Atau kamu nunjuk sendiri. Manusia ini disayang Tuhan. Tuhan pasti menunjukkan, tapi banyak orang tidak mau menerima petunjuk Tuhan. Tidak mau menerima petunjuk Tuhan, banyak orang memilih jodohnya sendiri. Dan Tuhan yang memberi kehendak bebas kepada manusia tidak bisa mencegah. Tuhan itu tidak bisa mencegah karena Tuhan memiliki hukum atau tatanan di dalam dirinya. Hukum atau tatanan di dalam dirinya. Adam memilih buah yang dilarang Tuhan untuk tidak dimakan. Tuhan biarkan, Tuhan tidak bisa cegah kalau memang Adam memang berniat begitu. Ketika Kain membunuh adiknya Habil, Tuhan tidak bisa cegah kalau memang mereka berniat. Tuhan hanya mengingatkan, jangan makan buah ini ya. Kain, kenapa hatimu panas ya? Tapi kalau memang berniat, tidak bisa. Jangan kamu berpikir bahwa karena suratan takdir. Itu teologi yang salah di mata kekristenan. Kekristenan tidak mengajarkan suratan takdir, tetapi manusia diberi kehendak bebas untuk memilih dan menentukan. Tepuk tangan. Tuhan memberi kehendak bebas, katakan. Tuhan memberi kehendak bebas. Lebih keras. Aku bebas menentukan pilihanku. Aku bebas menentukan pilihanku. Betul, kita bebas menentukan pilihan kita. Tapi karena kita tidak mau salah pilih, kita minta petunjuk Tuhan. Dan Tuhan pasti mau menunjukkan. Bukan yang ini loh nak, yang itu. Nah orang itu belum dapat petunjuk sudah mepet. Ini masalahnya. Dalam memilih jodoh ini manusia memiliki resiko tinggi. Sebab kalau seseorang berniat memilih seseorang, Tuhan tidak bisa membatalkan. Kecuali orang itu betul-betul minta dibatalkan dengan doa dan sungguh-sungguh. Tapi itu pun belum tentu karena mestinya orang itu sudah punya ukuran atau parameter. Ukurannya begini, jodohku harus seperti ini. Nah, kalau judul kita apa hari ini? Apa judul seminar kita? Ku tahu siapa jodohku itu bukan begini loh. Oh si Mimi, bukan si Aling. Gitu, bukan begitu. Kalau pria, oh si Albert loh, bukan si Rudolf. Bukan. Ku tahu siapa jodohku artinya aku punya kriteria. Di luar ini bukan jodohku. Ku tahu ini jodohku. Lalu kamu cari yang seperti ini. Dan kalau nggak menemukan jangan kawin. Yang saya percaya Tuhan akan menyediakan. Kalau burung dipelihara Tuhan diberi makanan, apalagi kita. Kalau itu menyangkut hal yang utama, Tuhan pasti sediakan. Nah misalnya Tuhan mau mempertemukan jodoh kamu itu tahun misalnya 2017. Tapi 2014 kamu sudah nyosor sana sini. Kok nyosor kayak bebek emang. Misalnya tahun 2017, kamu ketemu seorang pria yang bernilai bagus atau seorang wanita yang bernilai tinggi ya.
Ini perempuan tahu. Kamu nunggu tahun ini, gimana tahunya Pak? Makanya harus ada kriteria. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu masuk di dalam pikiranmu, jangan ditulis dikit-dikit begini nih. Udah gak ada. Bukan begitu tuh, 2, 3, enggak. Itu sudah dalam pikiran kamu. Plus, ada lagi plus, kepekaan. Kepekaan. 1 kriteria, 2 kepekaan. Misalnya seiman, udah gak seiman, udah tutup buku. Udah selesai. 2 dewasa rohani, seiman kan tapi gak dewasa. Enggak, langsung jebret. Ketiga, keempat baru, oh, ku tahu siapa jodohku, yang ini bukan. Itu pasti nanti kamu akan tahu, pasti. Karena Tuhan tidak mungkin membuat kamu gambling. Kalau gambling itu apa? Gambling, spekulasi. Apa spekulasi? Tidak pasti atau untung-untungan. Untung-untungan. Memilih jodoh bukan seperti membeli kucing dalam karung, apalagi monyet dalam kotak. Kotak sabun maksudnya. Jadi kalau saudara kalian ya sudah memilih satu orang jebret, Tuhan nggak bisa batalkan kalau nekat. Nah kadang-kadang kamu punya bukan kamu ya, orang lah ya, punya ini apa namanya, pandangan sendiri suka-suka. Kalau Tuhan nggak mengizinkan kenapa mesti ketemu di sini, ketemu di situ, lalu dia nembak saya, lalu apa? Itu nggak ukuran. Apalagi kalau kamu bikin sendiri ukurannya. Orang pertama yang lewat depan rumahku. Nah itu yang saya kasih tahu waktu pertama dulu ya. Orang pertama yang lewat depan rumahku, itu dia. Wah, ternyata pembantu tetangga yang lewat. Kan nggak bisa. Ternyata pria itu tukang abu gosok. Kan nggak bisa begitu. Nah, kuasa kegelapan tahu hal ini. Betapa pentingnya peran pasangan hidup. Maka bagian ini yang dirusak oleh iblis. Itulah sebabnya Om Eras kenapa membuat seminar ini. Gelisah, galau. Iblis merusak anak manusia dari soal ini. Sekolahnya pinter, kuliahnya pinter, karirnya bagus, salah pilih jodoh, ambruk. Kalau itu wanita, semua kepintaran yang diberikan orang tua lenyap. Belum kalau suaminya melarang kamu tidak boleh kemana-mana. Waduh, belum lagi kalau bencana begini. Tidak boleh ke gereja, wah udah bencana lagi. Aduh, makanya jangan salah memilih. Saya mesti berkata lebih baik tidak menikah daripada menikah kamu salah. Dia memberikan anak lalu ditinggal atau memberikan anak tapi tidak membahagiakan, dan anak itu pun membawa DNA orang tuanya yang buruk, membawa watak karakter dari kromosom orang tuanya yang buruk. Wah celaka, benar-benar celaka. Nah karena hal inilah maka Om Eras betul-betul peduli, dan kalian mesti ngikutin. Kalau nanti ada penjelasan lagi, ku tahu siapa jodohku ketiga hadir lagi. Pasti ada penambahan-penambahan yang tidak saya sampaikan pada waktu yang di pertama. Hari ini kan yang saya sampaikan tidak ada yang di pertama, walaupun ada yang bersentuhan, bersinggungan dengan yang pertama. Lagi pula seminar ini kan nggak bayar ya, betul? Enggak, bayangkan di mall dapat snack, pembicaranya lumayan qualified. Tanya aja mau Om Weknyo itu, mana orang bisa ngundang saya sih? Nggak mau saya diundang. Baru-baru ini Pak Sabtu ada seminar tidak bisa. Tapi waktu jam ini kosong, biar kosong itu nanti saya mau pakai bikin apa-apa di Rehoboth gitu. Padahal di sana saya diundang, dikasih siapin begini-begini, kalau keluar kota kasih pesawat terbang, hotel pulang bawa amplop. Kagak, gue pilih Rehoboth. Makanya kalian nanti datang lagi kalau saya bilang jodoh ketiga.
Lagi pula seneng nggak datang di begini? Seneng nggak? Om Melas lucu nggak? Lucu, mana nggak lucu? Dari tadi ketawa terus, cuman tolong kalau ketawa ke kamar mandi dulu. Dan ketawanya sudah dari luar, nggak boleh dari bawah, ya kan? Oke, teruskan ya sayang. Begini, iblis tahu ini bagian penting yang bisa dirusak. Maka makhluk-makhluk manusia muda belum mengerti bagaimana memilih jodoh, sudah didorong-dorong untuk mengembangkan, menikmati dan membuat berbunga-bunga seksnya. Nah, ini masalahnya. Manusia itu diciptakan Tuhan dengan satu keunikan yang luar biasa, yaitu memiliki eros. Eros manusia itu luar biasa loh. Kalau kamu ya bisa jatuh cinta itu luar biasa loh, ya. Ini cinta yang berkaitan dengan seks, dengan birahi. Jadi kalau misalnya si Rudolf bisa berkata kepada si Catherine, I love you, itu bagus. Kalau Rudolf berkata kepada Robert, I love you, itu yang bermasalah. Catherine bisa berkata kepada Robert, I love you, bagus. Kalau Catherine kepada Lily berkata, I love you. Ini bukan Lily yang di sini, ini Lily yang di Cikampek sana ya. Oke. Belum waktunya membangunkan. Belum waktunya membangunkan, sudah dibangunkan. Ini yang menjadi kegelisahan, sebab ketika kamu membangunkan gairah ini, itu bisa tidak terkendali. Itu bisa menjadi seperti candu, edik, seperti kecanduan. Ini masalahnya. Anak-anak Tuhan yang masih usia muda dibuat terbuai dengan cara hidup seperti anak-anak dunia lain yang bukan anak Allah, sehingga tidak bertumbuh dalam kebenaran. Dan kalau tidak bertumbuh dalam kebenaran, kamu tidak memiliki standar ukuran yang benar untuk memilih teman hidup. Satu, yang kedua, tidak memiliki kepekaan menemukan jodoh. Ah, ini celaka. Satu, tidak punya ukuran karena tidak belajar kebenaran firman dengan benar. Yang kedua, tidak memiliki kepekaan. Dan yang ketiga, tidak memiliki integritas. Banyak hidup orang muda yang dihancurkan di bumi ini, yang tujuan akhirnya adalah dihancurkan di kekekalan. Kalau hanya hancur di bumi tidak masalah, tapi kalau hancur di kekekalan itu jadi masalah besar. Tetapi kita tidak mau juga di bumi ini hancur. Jadi kalau ada orang tua yang merasa dan faktanya demikian, ia pernah gagal dalam berumah tangga, gagal memilih teman hidup, jangan meratapi. Tadi saya sudah mengatakan, kita tata hari esok kita, masih ada langit baru, bumi baru. Nah, anak-anak kita ini jangan salah pilih jodoh. Dan saya menganjurkan orang tua, kalau anak-anakmu tidak menemukan teman hidup yang baik dan tidak menikah, jangan menyesali atau meratapi keadaan itu. Biar kalian punya hidup panjang sampai langit 2000 baru dan memiliki keturunan di langit baru bumi baru dalam keperkasaan ilahi, ya. Jadi orang tua juga jangan memaksa anaknya mesti menikah loh. Saya sudah melihat orang tua yang memaksa anaknya menikah sehingga menemukan teman hidup yang salah. Ini sungguh, udah punya beberapa anak. Saya mengenal keluarga ini dengan baik. Sudah punya 2 anak. Aduh, salah. Dulu itu anak gadisnya belum dapat jodoh, ya. Orang tuanya kalau ketemu pendeta berkata, doakan anak saya belum nikah, doakan anak saya belum nikah. Apa mesti menikah?
Kan jarang kan ketemu pendeta yang begini. Justru ini yang benar. Lebih baik kamu nggak menikah daripada menikah ketemu teman hidup yang salah. Nah, kembali soal kuasa gelap tadi. Nah, sekarang ini ya, tolong ya dengar ya. Sekarang ini setan itu dasar setan memang. Begini, kalau pada tahun 1970 misalnya, itu gairah seks, mencari teman hidup, itu baru bangkit betul-betul usia 20 misalnya, 20 tahun. Sekarang tahun 2000 misalnya, itu sudah umur 16. Nanti umur 2000, maksud saya tahun 2015, itu usia 14 tahun juga sudah merasa berat. Coba bayangkan saudara. Makin goblok kan. Dulu usia tahun 1960, 65 atau 55, orang tua masih kontrol siapa jodohnya. Bahkan tidak sedikit orang tua yang memilihkan jodoh. Dan faktanya banyak orang-orang dulu yang tidak mudah cerai. Ya bisa salah pilih, ya bisa. Tapi sekarang lebih banyak orang yang salah pilih. Kan orang tua itu punya satu pandangan hidup dari pengalaman. Anak muda kalian jangan berkata, bapak sih udah kuno, nggak modern. Kamu lupa satu hal nak. Kamu lupa satu hal. Saya pernah muda, tapi kamu belum pernah tua. Ada dua lagi, kamu punya pengalaman itu paling jelajahnya 2 kilo. Saya bisa 30 kilometer. Radiusnya lebih jauh. Kamu 30, saya 600. Jadi saya pengalaman. Lagi pula kalau saya boleh ngomong ya, kamu yakin ya, Om Eras ada di sini itu nggak ada maksud apa-apa. Om Eras sayang Tuhan. Tadi saya bicara dengan Pak Pendeta Yudika, rasanya saya itu kesepian hidup. Mau cari apa lagi hidup ini? Saya cuma mau menyelesaikan tugas saya. Saya bilang Pak Wiknya juga tadi, rasanya langit baru, bumi baru di depan mata saya. Bukan main-main. Enggak main-main. Enggak mau bikin dosa. Enggak lagi ya. Enggak mau bikin salah. Enggak mau mata duitan. Enggak boleh. Aku memandang Tuhan. Dan ini salah satu pekerjaan penting yang saya anggap utama, yaitu menyampaikan firman supaya kalian akan menjadi benih-benih yang hebat untuk kerajaan surga. Kalaupun ada yang hadir di sini dari sekolah-sekolah lain, ada atau saya dengar ada guru yang anggota Rehobot bawa muridnya, enggak apa-apa. Enggak usah harus jemaat Rehobot, dimanapun kamu berada, kamu jadi anak-anak Tuhan yang baik. Makanya saya berkata kepada ketua pemuda, departemen pemuda atau departemen remaja di sini, saya mau bikin jadi saya mau langsung, saya ajari mati buat Tuhan kayak saya gimana. Entah hari ini malukan Tuhan dari segala aspek, saya tidak dipermalukan. Saya ngerti bahwa Tuhan itu hidup. Kalau kita, Tuhan pasti memberkati kita di dunia ini. Nah, kamu jangan kepikiran itu Om Eras pikirannya kuno tua, enggak. Paling benar, kamu ngerti aja. Kamu ikuti Om Eras ini. Makanya saya minta orang tua bawa anaknya supaya tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan. Coba kamu lihat itu peristiwa-peristiwa dunia hari ini seperti MH370 yang tadi saya singgung. Coba kalau kamu di atas dibawa pilot jelas nggak jelas kemana sampai hari ini hilang. Coba lu mau minta tolong siapa lo? Seberapa lu hebat coba? Belum kalau sekarang kita lihat perang di mana-mana ya, daerah Suriah, kita lihat di Afghanistan, Irak, pergolakan hebat di Sudan, Nigeria. Aduh manusia seperti nggak ada harganya. Untung kita tidak di sana. Saya berkata kepada supir saya tadi jalan, saya bilang begini, kita harus selalu ingat, kita hari ini karena Tuhan memberkati kita. Nah kita ini bisa seperti ini karena Tuhan. Jangan lihat orang lain yang menurut kamu lebih beruntung. Oh, lihat hidupmu yang hari ini beruntung, menjadi anak-anak Tuhan. Kalau hari ini kamu belum hancur, jangan hancur, tidak boleh hancur. Tidak boleh salah pilih jodoh, maka kuping kalian hidup ini baru sifati. Waktu yang menjelaskan soal memilih,
Karena saya harus mengajar kalian bagaimana bisa rawat karakter atau calon pasangan hidup atau pria atau temanmu yang menembak kamu atau kamu tembak. Itu perlu waktu yang panjang. Hanya karena waktu kita terbatas, jadi tidak bisa tidak saya akan menjelaskan semampu saya ya. Bagaimana kita dapat menemukan bahwa dialah jodoh kita? Minta itunya dulu, papan tulisnya. Tolong nak. Yang pertama, kamu semua harus tahu bahwa pasangan hidup itu harus partner abadi. Ini dari cara memandang hidup sebagai anak-anak Tuhan, jodoh abadi. Tuhan memilihkan jodoh untuk Adam itu bukan untuk 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 100 tahun. Tetapi untuk partner abadi, sebab manusia pada mulanya dirancang Tuhan sebagai makhluk yang tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah mati. Ini adalah surga atau manusia yang dirancang untuk pasangan suami istri di dalam keabadian. Sebab itu seperti yang katakan bahwa memilih ingin seperti teki yang selalu bersifat gambling atau spasi untung. Yang paling utama dalam hidup maka harus ada kepastian. Partner abadi, partner kita selalu dunia ini. Tapi kalau kalian hari ini kuburannya bukan hidup selama 90 tahun. Katakan nanti kekal everlasting juga. Makanya pasangan hidupnya harus seorang yang bisa diajak untuk hidup saat di kekekalan nanti. Ini idealnya. Nah, banyak orang berpikir kalau sudah bawa perempuan, bawa laki-laki, bawa teman gereja, berarti itu Tuhan yang memilihkan, yang telah dijodohkan, tidak disahkan. Tidak, Tuhan tidak menjodohkan sebenarnya. Kamu yang memilih jodoh itu. Hanya ketika kamu membawa pasangan ke gereja, kamu berkomitmen untuk bisa bertumbuh bersama, lalu bisa menjadi teman hidup di kekekalan. Makanya resiko atau konsekuensinya kalau pasangan hidupmu ternyata tidak dewasa, kamu terseok-seok. Bukannya kamu yang bisa membawanya ke surga, malah kamu yang terbawa ke neraka. Oleh sebab itu harus dipahami, terpaksa, walaupun ini untuk kalian berat ya, terpaksa harus saya beritahu, walaupun untuk kalian ini berat, tapi saya mau beritahu. Mau dengar? Mau dengar? Mau dengar? Bahwa hidup kita di dunia ini sebenarnya hanya untuk persiapan dunia akan datang. Itu hukum. Hidup di dunia ini hanya untuk persiapan kehidupan yang akan datang. Itu prinsip. Kalau prinsip ini tidak dimengerti, kalau saudara mengerti, tapi tidak diterima, sebenarnya semua pembahasan isi Alkitab menjadi sia-sia. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa lagi? Sebab kekristenan itu memang karakteristiknya ini yang utama. Dunia bukan rumahmu, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ini ucapan Tuhan Yesus. Jadi kita hidup di dunia ini hanya untuk persiapan dunia akan datang. Jadi kalau memilih teman hidup, yang pertama adalah menjadi partner abadi. Nah, orang-orang tua bisa melihat atau bisa mengerti juga saudara-saudara sekalian, betapa rusaknya manusia hari ini, manusia-manusia muda yang belum memiliki kemampuan mengerti makna hidup, sudah memilih teman hidup. Belum mengerti makna hidup, belum mengerti what is the reason we live. Apa alasan kita hidup, sudah memilih jodoh. Betapa rusaknya. Ia bukan bisa hancur selama di dunia ini, tapi juga paling hancur di kekekalan.
Oleh sebab itu, kalian, saudara-saudara sekalian, harus mengerti dulu, ya. Kalau hidup kita ini hanya persiapan untuk kehidupan yang akan datang, kalian suka tidak suka, saya beritahu, kalau sudah terlanjur menjadi tua, kalian akan sulit mengerti dan sulit diubah. Bahkan orang-orang yang ke gereja, bahkan orang-orang yang selama ini bersama saya melayani, belum tentu sudah mengerti benar. Karena cara berpikir sudah terlanjur rusak. Mengerikan. Tapi kalian, ini Tuhan semesta alam yang menjadi manusia, yang diberi nama Yesus Kristus, itu sangat mencintai kita. Ia tidak menginginkan kita tinggal di dunia yang sangat rentan, rapuh, penuh penderitaan ini. Tuhan menempatkan kita di satu negeri yang sempurna dan benar-benar bahagia. Baru semalam saya bicara soal lokasi surga. Dia ada 5 halaman, tidak mungkin saya menjelaskan dalam waktu 10 menit. Bumi kita satu kecil, ya. Ada 8 planet di keluarga matahari. Matahari kita itu satu dari 200 miliar matahari di galaksi Milky Way. Galaksi Milky Way punya 2 miliar matahari. Itu satu dari 400 miliar galaksi. Luar biasa kan? Kamu tahu kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik. Wah. Ketika Tuhan menciptakan matahari, itu kan langsung bercahaya kan? Menurutmu pengetahuan cahaya matahari kita ini belum melampaui galaksi kita. Belum melampaui luasnya galaksi. Manusia bisa memperkirakan sebenarnya. Jadi luar biasa luasnya. Banyak rahasia kehidupan yang luar biasa. Secara makro itu nggak batas. Wah terus. Tapi secara mikro juga kamu tahu dulu benda atom. Tapi ada proton, ada neutron. Neutron dipecah lagi. Apa itu nggak keajaiban? Yang makro nggak ada batasnya, mikro makin dibedah nggak ada batasnya. Wah itu keajaiban. Allah itu tak ada batas itu. Ternyata itu mestinya kita takut akan Tuhan. Betapanya Tuhan. Nah ini kan harus mengerti walaupun masih muda bahwa hidup di dunia itu dunia akan datang. Jika kita milih partner itu harus menjadi partner abadi. Kalau kita memilih jodoh harus partner abadi. Waktu itu partner abadi itu tidak boleh orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menemukan partner yang berkenan kepada Tuhan, kita yang harus terlebih dahulu mengerti bagaimana berkenan kepada Tuhan. Kalau mau mencari bongkahan tanah banyak, berabrek. Kalau mau mencari emas, apalagi bongkahan platinum, tidak mudah. Ini dimulai kalau kita berpikir cara dengan pasangan partner yang bersama dengan kita, tapi di kekal. Menikah usia bersama dengan pasanganmu paling kadang-kadang hanya 40 tahun. Setelah itu 30-40 tahun saya kamu 30 tahun sudah bisa. Pasangannya meninggal. Lalu betapa tragisnya. Lihat ya kalau gitu ya, suami dengan istri yang betul-betul hubungan bersih. Kalau itu ya, 40 tahun ya, kadang-kadang histeris gitu ya, histeris gitu. 75 tahun, 80 tahun, tinggal suami dia nggak. Itu dalam sekali duka cita, nggak bisa dengan kata-kata dan nggak meninggal, nggak mau ikut tinggal. Duka cita yang dalam itu luar biasa. Betapa tragisnya. Setelah itu nggak